Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita pada hari ini adalah cara belajar efektif di masa pandemi. Tujuan dari materi ini adalah yang seperti kita ketahui, wabah COVID-19 yang merebak di seluruh dunia tidak terkecuali bumi pertiwi kita Indonesia membawa dampak tersendiri di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terkena efeknya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar, tidak terganggu. Pemindahan belajar dari sekolah ke rumah sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial atau social distancing. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana sih cara belajar efektif di masa pandemi itu. Selain itu, ini merupakan request dari kalian. Asesmen kebutuhan layanan BK yang Bu Ila berikan melalui Google Form kemarin, ini merupakan pilihan utama dari kalian semua materi ini. Tips belajar yang efektif di masa pandemi. Yang pertama, motivasi belajar. Buat perjanjian dengan diri kalian dan kalian harus meyakini, aku pasti bisa melakukan aktivitas favoritku. Kalian harus bisa membuat belajar adalah hal ataupun aktivitas favorit kalian, sehingga kalian bisa melakukannya dengan senang hati. Tulis dan pajang patah motivasi favorit kamu di depan meja belajar atau di dekatnya. Kalian harus membuat tulisan itu semenarik mungkin, sehingga nantinya kalian akan senang untuk melihatnya. Pada saat kalian belajar, kalian lewat tempat belajar, kalian selalu bisa melihatnya. Itu merupakan motivasi untuk kalian. Dengan tanpa kalian sadari, itu bisa masuk ke alam bawah sadar kalian. Yang kedua, atur waktu belajarmu. Buat daftar tugas apa saja yang telah diberikan oleh guru. Kerjakan tugas selama 25 menit. Centang daftar tugas yang sudah kalian kerjakan. Setelah kalian belajar 25 menit, kalian harus mengistirahatkan badan dan pikiran kalian selama 5 menit agar kalian nanti bisa fresh kembali. Setelah kalian beristirahat selama 5 menit, kalian bisa melanjutkan pembelajaran atau belajar kalian selama 5 menit. Begitu seterusnya, sehingga setiap 25 menit kalian istirahat selama 5 menit. Mengerjakan tugas dan hobi. Baca penugasan dari guru dengan teliti. Budayakan membaca dengan cermat. Jika belum mengerti, bertanya kepada guru atau teman melalui aplikasi chat ataupun telepon, SMS, dan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan dengan guru masing-masing mata pelajaran. Untuk pembelajaran daring, pastikan kamu sudah menyiapkan HP, laptop, ataupun komputer. Tentunya dengan koneksi internet yang stabil dan memadai, sehingga kamu tetap bisa fokus dalam belajar. Untuk pembelajaran berbasis proyek atau praktek, pastikan alat dan bahannya sudah tersedia di rumahmu. 4. Sering bertanya. Yang pertama, bisa dengan orang tua. Kamu bisa berdiskusi tentang tugas ataupun masalah-masalah kalian ataupun isu-isu terkini. Yang kedua, dengan guru kamu bisa bertanya tentang tugas ataupun kamu bisa meminta masukan atas hasil tugas yang telah kalian kumpulkan. Yang ketiga, dengan teman-teman sekelas. Biasanya kalian berdiskusi di dalam kelas, namun karena pembelajaran sekarang daring atau BDR, sehingga kalian
Bisa berdiskusi lewat aplikasi chat yang kalian miliki, website sumber belajar. Sekarang, apabila kalian memiliki tugas, kalian bisa mencari referensinya di website-website yang telah tersedia. Ulangi materinya. Tonton video-video pembelajaran online tidak hanya 1 kali, usahakan 2, 3, ataupun sampai 5 kali untuk pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian tidak mudah untuk memahaminya, supaya dengan kalian melihatnya 2, 3, sampai 4 kali, kalian bisa lebih mencerna apa yang disampaikan oleh guru kalian. Diskusikan materi yang telah dipelajari dengan teman-teman kamu di grup. Setelah kalian mempelajarinya, berusaha untuk memahaminya, kalian bisa berdiskusi. Buat rangkuman atau peta konsep materi. Apabila pada saat kelas 7 dulu, Bu Ila mengajarkan tentang mind mapping. Kalian bisa menggunakannya. Itu sangat bermanfaat untuk kalian. Kerjakan soal-soal tambahan kalau misalkan kalian butuh tantangan. Misalkan pelajaran matematika, IPA, ataupun yang lainnya. Yang keenam, lanjutkan dan perbaiki. Setelah kalian mencoba strategi yang telah Ibu berikan, pikirkan kembali, apakah pola ini berhasil? Ataukah perlu perbaikan, perlu evaluasi? Apabila sudah berhasil, bisa kalian pertahankan dan tingkatkan. Apabila belum berhasil, mari dievaluasi. Apa yang menyebabkan itu kurang berhasil? Bu, tapi kan kegiatan belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Tantangan seperti tergoda untuk rebahan, melihat televisi, tiduran, dan lain sebagainya, apalagi main game. Bagaimana? Itu mungkin pertanyaan dari kalian. Oke, selanjutnya kita simak bagaimana sih tips agar belajar di rumah itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Ibu ada 6 trik belajar online yang menyenangkan. Yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat itu bisa nyaman atau tidak nyaman, kalian sendiri yang lebih mengetahui. Kalian lebih mengetahui sifat kalian dan apa yang kalian mau. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Kalian sudah mendapatkan jadwal pelajaran, sehingga misalkan pelajaran BK, apa saja yang harus kalian sediakan bahan belajarnya, untuk matematika apa saja, IPA, dan lain sebagainya. Kalian mempersiapkannya lebih dahulu. Yang ketiga, pastikan koneksi internet kalian lancar dan stabil. Tentunya kalian harus meminta bantuan kepada orang tua. Kalian tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini. Yang keempat, jangan lupa sediakan camilan. Ini bisa untuk memperbaiki mood kalian apabila ada yang suka nyamil. Ada juga dari kalian yang tidak suka nyamil. Nah, ini subjektif, bergantung dari kalian masing-masing. Yang kelima, jauhkan benda yang membuat kurang fokus. Kalian harus membuat ruang belajar kalian terhindar dari benda-benda yang bisa membuat kalian kurang fokus. Dan yang terakhir, pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Pencahayaan sangat berpengaruh selain dari mata dan juga pikiran kita. Kalau pencahayaannya kurang, itu juga akan berpengaruh dalam daya otak kita. Sekarang anak-anak sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Apabila ada yang bertanya, bisa kita diskusikan di Google Meet kelas masing-masing. Kita lanjutkan di situ. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.